Penangkapan Hasto Kristianto oleh KPK menjadi pukulan besar bagi PDI Perjuangan. Megawati murka dan menuding ada politisasi hukum. Ya, sementara pemerintah menegaskan tidak ada intervensi hukum. Lantas, benarkah kasus Hasto membuat hubungan Mega dan Prabowo merenggang? Lalu bagaimana arah politik PDI Perjuangan ke depannya? Merdeka! Merdeka! Markas Banteng terguncang. Penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memicu berang kandang moncong putih. Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi disebut-sebut menjadi bukti bila kendali yang tengah mengerjai partai itu nyata adanya. Namun benarkah curahan emosi atau memang ada bukti? Hasto sebagai sekjen gitu ya, saat ini kan posisinya sedang ditahan karena tersangka gitu. Apakah dengan tersangka dan ditahan seperti ini akan berdampak besar terhadap PDI Perjuangan? Iya, pastinya iya gitu ya. Baik jangka pendek maupun menengah dan panjang. Jadi bagaimana orang jadi terjerat secara politik, secara hukum gitu ya. Tapi karena kedekatan politik lalu mereka bisa leluasa gitu. Tapi menjadi sangat tidak leluasa dan bahkan gitu ya ditersangkakan dalam tempo yang secepatnya ketika sudah menjadi lawan politiknya. Gejala kemarahan PDI Perjuangan terlihat dari rentetan sikap partai usai penahanan Hasto. Tim hukum PDIP menuding ada intervensi dalam proses hukum terhadap Hasto. Partai besutan Megawati Soekarno Putri itu mencurigai penahanan sekjen partainya tidak dilakukan secara independen oleh KPK, melainkan atas tekanan pihak eksternal. Ini adalah penahanan politik. Dan ini adalah babak baru yang kami anggap sebagai serangan terhadap partai kami. Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum Kongres Partai. Mengapa ditargetkan? Karena peran seorang Sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik. Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik mengaut-aut partai. Lantas, benarkah penahanan Hasto adalah politisasi hukum? Berkaitan dengan penyampaian politisasi, sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tersebut. Ya, sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum. Iya, kita nggak bisa intervensi apa yang dilakukan oleh KPK dan kita menghormati KPK itu sebagai satu lembaga negara penegak hukum yang secara independen. Yang normalnya penegak hukum termasuk juga penanganan yang ada pada mereka itu menahan coba kurang pilih dan sebagainya. Bila menilik ke belakang, sejumlah pernyataan Hasto di masa transisi pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo Subianto tak pelak menyeret PDIP ke garis perbatasan menjadi oposisi. Narasi keberlanjutan yang digaungkan Prabowo berseberangan dengan kritik pedas yang kerap dilontarkan Hasto terhadap Jokowi. Bahkan hingga menjelang penahanan KPK, Hasto kembali melontarkan pernyataan mengejutkan. Ia menantang KPK memeriksa Jokowi dan keluarga. Saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi
Jokowi. Terima kasih, merdeka. Keluarga Pak Jokowi diperiksa oleh KPK. Ya, kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan. Artinya kan selama ini sering kali di... Ya, sudah sering kan pernyataan seperti itu. Masa saya ulang-ulang terus. Ya, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum ya silakan. Hubungan antara Megawati dengan Prabowo pun kini menjadi sorotan pasca Hasto mendekam di balik jeruji besi KPK. Apalagi Mega langsung mengeluarkan instruksi agar kepala daerah dari partainya menunda mengikuti pembekalan di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah yang diinisiasi Prabowo. Perintah ini dinilai sebagai bentuk perlawanan politik yang dapat berdampak pada relasi antara Mega dan Prabowo. Padahal kedua tokoh tersebut sebelumnya sudah berkali-kali diisukan akan segera bertemu. Banteng Moncong Putih pun kini seolah berada di persimpangan jalan, menjadi mitra strategis penguasa atau tegas memilih jalan oposisi. Terakhir Bu Mega memberikan pernyataan bahwa PDIP bersedia dan akan menjadi mitra strategis pemerintah. Tapi belakangan setelah adanya penahanan terhadap kasus Pak Hasto, meskipun dia tidak punya efek langsung pada Pak Prabowo ya, karena kan ini dua hal yang berbeda, satu KPK, satu pemerintahan ya. Tapi saya melihatnya dan membacanya kemungkinan PDIP untuk menjadi partai oposisi sepertinya semakin kuat dibandingkan sebelumnya. PDIP menegaskan tidak akan mencopot Hasto dari jabatan sebagai sekjen. Saat ini, kendali partai sepenuhnya berada di tangan Megawati Soekarno Putri. Begitu pula menyangkut kemungkinan langkah politik membela Hasto melalui parlemen. Sinyal meregangnya hubungan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto terlihat setelah Prabowo dalam Rakernas Partai Gerindra secara terbuka menyanjung Jokowi. Saya juga ingin menggarisbawahi dengan pernyataan sikap, pernyataan pandangan politik dan sikap PDI Perjuangan terkait retret kepala dan wakil kepala daerah yang tadi sudah saya bacakan. Sesungguhnya hal itu memberikan pesan bahwa posisi PDI Perjuangan sampai dengan hari ini kita tidak merasa memiliki persoalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bu Mega dalam berbagai kesempatan sering memberikan penjelasan dan penegasan bahwa beliau punya hubungan pribadi yang sangat panjang dan sangat baik, dan itu menjadi dasar bagi kedua beliau untuk terus menjalin komunikasi satu sama lain.